Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Nah, kali ini kita sudah berada di Krishna Oleh-oleh khas Bali, tepatnya yang di Bypass Ngurah Rai, Kuta Bali. Mau ngapain kita? Tentunya kita akan ketemu dengan sosok yang sangat luar biasa, yaitu founder dari Krishna Oleh-oleh khas Bali. Siapa beliau? Tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga kepoin Instagramnya di @dapatmedia, juga websitenya di www.dapatmedia.com. Kita akan langsung aja menuju rooftop, yaitu di Berlin Gastro Kitchen and Pool Bar. Ada di atas. Yuk, langsung aja. Sobat DM, kali ini ada yang beda, di mana Dapat Media berkolaborasi dengan GCI Bali. Mau tahu apa yang beda? Yuk kita simak hanya di Open The Secret. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita walaupun terlihat 10 juta orang di sini, gitu ya, suaranya harus menggelegar sekian miliar orang. Karena kalau sampingnya Aji, kita ngomongin juta kurang gitu ya, harus T ngomongnya gitu ya. Oke, sekali lagi kawan-kawan GCI Bali, apa kabar? Selamat siang. Oke, nah ada yang tahu nggak kita kesini mau ngapain? Nggak ada ya. Pokoknya disuruh datang aja ke sini gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, biar kita samakan frekuensi dulu gitu kan. Kira-kira yang ke sini yang pengen belajar tentang bisnis ada? Oke. Yang pengen bisa sukses seperti Aji ada? Woi, 2 tangan gitu ya. Artinya kita berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, bersama orang-orang yang tepat, yaitu kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya? Dan tentunya hal yang paling penting adalah kita berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan rahmatnya, diberikan restunya untuk kita bisa berkumpul di sini di tempat yang sangat luar biasa, yaitu Berlin Gastro Kitchen and Pool Bar yang ada di rooftopnya Krishna Oleh-oleh Bali Bypass Ngurah Rai, Kuta Bali. Dan kesempatan yang sangat luar biasa karena kita sudah mau diluangkan waktunya oleh sosok yang gak cuma lokal hero Bali, tapi beliau adalah pahlawan pengusahanya Indonesia. Kita akan mengupas sebenarnya apa-apa aja sih, atau bagaimana sih seorang Aji bisa mengawali prosesnya hingga sampai akhir ini. Yang kerennya lagi, di masa pandemi pun Aji nggak berdiam diri gitu ya. Mungkin bagi kita yang ternyata memang masih tertatih, tapi Aji pun mungkin bisa sharing kepada kita semua gimana sih, strategi apa sih, kenapa sih seorang Aji malah bisa bikin produk ataupun bisnis baru gitu ya di pandemi yang tentunya kita tahu sendiri meluluhlantakan perekonomian Indonesia dan juga khususnya Bali adalah di bidang pariwisata gitu. Kita sendiri nih Ji, nama acaranya adalah SMASH, Smart Sharing. Kita visit company di mana kita beruntung pada kesempatan kali ini visit company-nya adalah langsung bersama founder dari Krishna Oleh-oleh Bali, yaitu Aji Cok Krishna. Nah, sebelumnya Ji, kira-kira Aji sudah tahu GCI Ji? Masih belum tahu ya Ji ya. Nah, kan tak kenal tak sayang gitu ya Ji ya. Untuk itu kita akan beritahu ke Aji dan siapapun yang mungkin di sini juga mendengarkan, kira-kira GCI itu apa dan GCI Bali itu seperti apa. Boleh kita berikan sambutan yang sangat luar biasa kepada lokal presiden dari GCI Bali. Disilahkan. Untuk GCI itu sendiri adalah satu organisasi yang berafiliasi dengan PBB, dan chapter kita sebenarnya ada di seluruh dunia dengan kurang lebih dari 100 negara. Jadi sebenarnya GCI sendiri itu ada memberdayakan anak muda agar bisa lebih kreatif untuk berkembang dan bisa menciptakan dampak positif bagi dunia. Itu sebenarnya GCI. Nah, GCI sendiri juga ada berbagai macam
bisnis yang bisa masuk, bisnis mulai dari profesional, mulai itu bisnis kria atau enggak bisnis dari food atau beverage dan lain-lain gitu. Itu sih lebih dalam simpelnya GCI. Jadi nggak hanya pembisnis tapi orang profesional pun bisa join ke GCI. Sekian tuh tentang GCI Indonesia. Untuk itu kita akan dengarkan sebenarnya kegiatan apa aja sih yang sudah pernah dilakukan oleh GCI Bali yang akan dijelaskan langsung oleh PLP dari GCI Bali sebelumnya, yaitu PLP Martunus. Izin Ji. Jadi saya lokal presiden GCI Bali sekitar 3 tahun yang lalu. GCI Bali ini tidak seperti organisasi lain Ji. Dia setiap tahun ganti lokal presiden. Jadi di bawahnya ada executive vice president, ada vice president. Karena ini kan sebenarnya organisasi yang diadopsi dari luar negeri, di mana di Indonesia dalam bentuk chapter-chapter. Di Bali ada sekitar 8 chapter Ji. Jadi ada GCI Bali, GCI Badung, GCI Karangasem dan lain-lain, dan dan itu mother chapternya GCI Bali. Kurang lebih seperti itu Ji. Jadi kita di GCI ini yang menarik buat saya sebelum saya waktu dulu mulai mengikuti adalah memang kita ini anak muda yang berbasis untuk berkontribusi. Jadi kita punya mungkin juga banyak networking Ji, karena itu anggotanya gitu kan begitu banyak di Jakarta, Surabaya dan mana-mana. Nah, mungkin apa yang kita bisa bantu? Contoh waktu gempa di Karangasem. Nah, kita itu dari mulai lokalnya kita sendiri kita bikin sampai akhirnya dapat bantuan dari pemerintah, bukan buat kita, tapi untuk apa yang kita kerjakan bersama Primakara dan lain-lain, akhirnya bisa bikin satu tempat untuk merancang bagaimana kalau nanti ada gempa lagi dan lain-lain. Itu sih seperti itu sih yang biasanya kita coba lakukan, karena kita berpikir terutama yang kita chapter Bali itu berpikir apa sih yang kita bisa bantu. Makanya di kesempatan yang baik ini mungkin apa yang nanti bisa disinergikan dan lain-lain, walau bisa sekarang atau nanti at least kita berharap Aji lebih mengetahui lah tentang GCI seperti apa, karena to be honest GCI ini very big, sangat besar. Dan saya juga kaget karena saya mengikuti GCI ini secara sungguh-sungguh ya. Dan saya waktu itu sebelum pandemi, mungkin kalau di sini teman-teman banyak kan ikut setelah pandemi, kita nggak bisa keluar negeri. Tapi saya go to Vietnam, Singapura, habis itu ke mana-mana sampai satu kota di mana ada GCI, dan itu networking. Kita kasih tahu di grup kita, saya ada di Sibu bukan Sibu Filipina ya, Sibu di sana di Kalimantan punya. Yes. Nah, itu buat saya luar biasa sih. Kurang lebih sih seperti itu Ji, dan terima kasih atas kesempatan saya mewakili teman-teman yang diberikan Aji, dan kita banyak mau belajar dari Aji Krishna, mau menimba ilmu, mohon bimbingan dan bantuannya. Terima kasih Ji. Nah, kita lanjut karena waktunya Aji terbatas, tapi tentunya kami mengucapkan terima kasih Ji, karena Aji mau meluangkan waktu, mau berbagi, sehingga ini juga bisa menjadi bekal buat kami sebagai pengusaha muda yang tentunya pasti pengen dong ngikutin jejak kesuksesannya Aji. Nah, kalau boleh cerita Aji, gimana sih cerita sejarah dari seorang Aji Cho ini sampai akhirnya bisa membuat kerajaan bisnis sampai hari ini gitu? Awal mulanya tuh kayak gimana Aji? Gitu. Iya, terima kasih Om Swastiastu. Karena yang setahu Ji, kan saya baru dipilih jadi ketua IMI Bali. Taunya saya kan LCI, Lamborghini Club Indonesia, kan gitu ya. BCI, Brotherhood Club Indonesia. Tak kira LCI itu tak kira apa? GCI itu tak kira Jeep Club Indonesia. Nanti kita buat Ji. Karena kalau di Jeep itu namanya JKNPC, JKNPC. Ya kalau bicara perjalanan dan sejarahnya Ji memang cukup panjang. Ji kelahiran dari Bali Utara. Bali Utara, orang tua petani, ibu pedagang kue. Artinya sehari-hari Ji bantu orang tua. Bantu orang tua, jam 4 pagi bantu ibu jualan kue ke pasar. Sampai jam 7. Setelah jam 7 kita bantu bapak pergi ke sawah. Sampai jam 10. Setelah jam 10 kita persiapan sekolah.
sekolah itu jalan kaki 2 kilo. 2 kilo, Ji. 2 kilo, pulang pergi 4 kilo. Wow. Setiap hari selama 3 tahun. Karena keterbatasan ekonomi orang tua, uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Anggap aja dalam 1 bulan 15 hari dikasih uang saku, 15 hari enggak. Oke. Artinya untuk makan aja kita susah. Makan waktu zaman itu yang namanya nasi putih itu jarang. Wow. Nasi campur jagung, nasi campur ubi. Lebih banyak jagungnya daripada nasinya. Begitulah keadaan ekonomi kita, orang tua kita dulu. Nah, artinya setiap hari jalan kaki, uang saku diberikan 100 rupiah. Uang 100 rupiah sangat berguna buat beli es dan jajan. Wow. Itu pun kalau dikasih uang saku. Kalau enggak, itu udah pasti udah jalan kaki, nggak dapat minum lah. Gitu Ya. ya. Tapi kan kita kan perjalanan nggak susah cari air minum. Air mata air kan masih banyak. Iya, gitu. benar. Apalagi yang sifatnya pas urgent terlambat, kita udah pasti naik angkot. Naik angkot 100 rupiah pulang balik udah habis. Wow. Nah itu kita 3 tahun sekolah SMP, tamat SMP. Sempat kita melanjutkan sekolah menengah industri pariwisata. Oke. Sekolah menengah industri pariwisata. Tujuannya setelah tamat ingin kerja di hotel. Iya. Nah itu jalan kakinya kurang lebih 3 kilo. Oh, lebih jauh lagi. Lebih Ji, ya? jauh lagi dan melewati 3 kuburan. Desa Sulanya, Desa Bubunan, dan Desa Petemon. Itu yang kita lewati. Berarti pulang pergi itu 6 kilo. 6 kilo. Nah itu kita cuma hanya bisa sekolah cuma 6 bulan. Nah setelah itu orang tuanya Ji manggil Ji. Jam 7 malam bapaknya Ji manggil bilang bapak sudah tidak bisa membayar sekolah lagi. Disitulah tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku, hanya pakaian secukupnya Ji meninggalkan kampung halaman. Artinya cerita yang Ji ceritakan di sini tidak ada mengurangi, tidak ada melebihkan. Ini perjalanan pahit hidupnya Ji. Dan satu-satunya orang termiskin di kampungnya Ji adalah Ji. Dan sekarang satu-satunya desa nomor 2 terbersih di Bali adalah desanya Ji. Itu sekarang lagi rapat desanya Ji. Wow, tepuk tangan dong, keren banget. Dari yang termiskin sampai desanya sekarang yang terbersih nomor 2 di Provinsi Bali. Nah, sekarang dia lagi pembangunan untuk kuburan. Dia pindah karena dulu kuburannya di desa lain, sekarang udah memisahkan diri untuk pindah sendiri. Nah, namanya pindah pasti butuh biaya. Datanglah ke sini, pertemuannya di sini. Ini pertemuan yang terakhir. Nah, begitu orang tuanya Ji bilang udah tidak bisa ambil sekolah lagi, tanpa seizin orang tuanya Ji saya meninggalkan kampung halaman tanpa uang saku. Kebetulan di kampungnya Ji ada yang biasanya Jawa Bali bawa truk bawa buah. Disitulah Ji numpang truk. Di truk itu biasanya belakangnya ada tempat tidur untuk kernet. Di situ Ji numpang lewat Pupuan, ya di belakangnya luas kan, saya baru tahu. Terus setelah itu pagi jam 8 berangkat, dia lewat Pupuan, diajak berhenti di Pupuan beli kopi, saya dibeliin nasi jinggu. Di situ saya mendapatkan makan yang gimana nasinya, makanan mewah. Nasi jinggu itu bagi saya mewah waktu itu. Jinggu waktu itu udah enak banget bagi Haji ya. Karena di rumah nasinya nasi campur. Iya, bener. Begitu diajak beli nasi jinggo pakai daun, ada daging ayamnya, itu udah luar biasa, udah rasanya mau 3 bungkus 4 bungkus juga habis. Iya. Nah di situ kita diajak di Pupuan berhenti, akhirnya setelah makan di Pupuan, akhirnya perjalanan kurang lebih berapa jam kita diturunkan di Terminal Ubung. Setelah diturunkan di Terminal Ubung, saya berpikir jam segini kurang lebih ya, siang ini saya butuh makan. Kalau saya melewati jalan raya Gatot Subroto, jembatan panjang itu nggak mungkin dapat makan, paling ngemis kan, minta-minta kan. Dengan pertimbangan itulah akhirnya saya memutuskan menelusuri sungai Jalan Noja, Terasayung. Wow. Jembatan itu kita turun itu sekarang masih ada mata airnya. Kita turun di situ tujuannya cari minum dan makan. Makan yang saya cari demi isi perut saya terpaksa mencuri pepaya, semangka, mangga. Zaman itu nggak nyuri lah namanya ya. Artinya masih berlebihan ya. Berlebihan. Nah, kurang lebih dalam perjalanan itu perjalanan 5 kilo tembus di SMA 6 apa namanya ya. SMA 6 yang pokoknya SMA lewat Sanur, saya tembus di daerah di SMA 6 apa SMA 5 ya? SMA 6 akhirnya tembus di Intaran di Jalan Danau Buyan. Dari Ubung langsung ke Danau Buyan. Danau Buyan. Jauh banget. Karena kita nggak tujuannya nggak jelas waktu itu. Saya tujuannya nggak jelas. Yang penting hari ini saya butuh makan dan sore ini saya butuh tempat tinggal. Gitu. Akhirnya tembus di daerah Jalan Danau Buyan di Intaran tuh. Nah kebetulan di Jalan Danau Buyan tuh ada beberapa hotel melati. Hotel melati ada Hotel Nusa Indah, ada Hotel Rani atau apa kan itu.
Disitulah saya melihat security, saya minta izin kepada security, Pak Security, sebelum saya mendapatkan pekerjaan, izinkanlah saya tinggal di pos security. Atas seizin pemilik, atas seizin Pak Security, saya diizinkan tinggal di pos security. Sore aktivitas yang saya lakukan adalah membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Tanpa disuruh ya, Tanpa Ji? disuruh, karena kita numpang. Iya. Wah. Malam jam 12 malam sampai jam 3 Haji mencuci mobil yang ada di parkiran. Itu mobilnya. Nggak tahu, kita kamu belum ya? nggak pernah berpikir waktu itu. Hanya berpikir nyuci biar besok dapat upah gitu. Oke. Artinya jam 12 sampai jam 3 kita nyuci mobil. Jam 3 sampai jam 7 kita tidur di pos security dengan beralaskan bantal bataku dan hanya secukupnya alas. Karena zaman itu nyari koran susah loh. Koran berarti itu langganan bos-bos semua. Cari kresek aja susah. Kenapa susah? Karena dipakai pakai layangan. Iya. Artinya seadanya gitu. Kalau sekarang koran enggak kurang koran kita. Benar. Nah, zaman itu mahal gitu. Nah, itu kita tidur dengan beralaskan bantal bataku. Jam 7 kita bangun nyamperin yang punya mobil. Begitu datang yang punya mobil, "Om, saya yang cuci mobilnya." "Oh, adik yang cuci mobil saya." "Iya, Om." "Tahu nggak yang punya mobil ini?" "Nggak tahu, Om." "Yang punya mobilnya adalah saya, pemilik hotel ini." "Mohon maaf, Om, kalau Om tidak keberatan, izinkanlah saya minta makan di sini dan izinkan saya tinggal di sini dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil Bapak setiap hari." Wow, keren banget itu inisiatif Iya. untuk yang ibarat kata tuh nggak punya pengalaman apa-apa gitu kan, hanya bermodalkan nekat. Dan bosan jadi orang miskin. Tapi kan lucunya, Ji, di sana cuma nyuci mobil gitu. Dan dapat upah berapa sih, Ji? Karena hari pertama mobil yang saya cuci adalah mobil plat DK, kan identiknya pemilik orang Bali. Iya. Artinya disitulah saya minta izin kepada pemilik hotel tersebut, "Pak, kalau tidak keberatan, izinkan saya tinggal di sini, izinkan saya minta makan di sini, saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil Bapak setiap hari." Artinya hari pertama kita udah dapat tempat tinggal meskipun di pos security, dan yang kedua udah dapat tempat makan. Artinya makan udah gratis. Berarti tidak ada biaya kos, tidak ada biaya pengeluaran gitu ya. Hari kedua, karena mobil di hari pertama yang kita cuci adalah mobil plat DK, di hari kedua mobil yang saya cuci adalah mobil di luar plat DK. Biasanya kan Pinter banget. di hotel-hotel Melati itu pasti ada mobil plat R, plat B, plat D. Dan hari kedua mobil yang saya cuci mobil di luar plat DK. Jam 12 sampai jam 3 saya nyuci, jam 3 sampai jam 7 pagi saya istirahat, jam 7 saya bangun nyamperin yang punya mobil. Begitu datang yang punya mobil, "Om, saya yang cuci mobilnya." Ada 3 permasalahan selama itu. Apa aja itu? Yang pertama, jeleknya nih ya, siapa suruh mobil saya? Cuci mobil saya. Gara-gara adik cuci mobil saya rusak. Yang kedua, kita sudah nyuci. Kalau mobil itu udah dicuci, wipernya harus dibawa ke depan. Wiper, artinya mobil ini udah ada yang cuci. Yang sakit hatinya, kita nyamperin jam 7, jam setengah 7 udah orang asli sana udah minta uang duluan. Giliran kita yang minta kena marah, padahal yang nyuci. Padahal yang nyuci, Ji. Padahal yang ngambil orang sana gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagusnya nih, 1-2 itu yang bagusnya. Kalau dia udah suka, saya stay di sini 5 hari. Selama 5 hari tolong cuci mobil saya. Nah, artinya suka dan dukanya lebih banyak sukanya lah. Duka udah pasti kan. Karena kita orang pendatang, penduduk asli pasti lebih arogan. Kan gitu. Kedua, security juga kadang-kadang nakal. Dia suruh nanti uangnya habis nyucinya kita kumpulin di sini, nanti setiap bulan dibagi. Bulan depan nggak ada uangnya, habis dipakai sama dia, dibohongin kita. Artinya itu dukanya. Tetapi itu kan pengalaman. Pengalaman. Nah, dari situlah saya bekerja tukang cuci mobil selama 2 tahun di hotel tersebut, dan Ji bisa menyisihkan tabungan senilai Rp150.000. Oh, bisa nabung dari situ ya, Ji ya? Karena bayangin, waktu saya tinggal di kampung uang saku Rp100. Begitu saya jadi merantau di Denpasar, pertama udah dapat tempat tinggal, di hari kedua dan seterusnya selama 2 tahun penghasilannya Ji udah 2.000 sampai 5.000 per hari. Bayangkan, waktu zaman itu nasi jinggo Rp100. Kopi Rp25, snack Rp25. Artinya uang setiap hari itu udah paling minimal Rp1.000 udah kita kesimpan. Iya kan, 1.000 itu udah puas lah makannya di situ. Nah, akhirnya kita bisa menyediakan tabungan senilai Rp150.000. Saya belikan Honda sepeda motor Honda 70. Yang kecepatannya tidak boleh lagi lebih dari 70 cc karena cc-nya aja 70. Ya, dengan modal sepeda motor itulah Ji mencari pekerjaan. Berhenti menjadi tukang cuci mobil, artinya mulailah mencari pekerjaan. Dan pertama kali Ji bekerja di Denpasar tidak pernah bekerja di tempat lain adalah di Konveksi Sidarta. Artinya pertama kali Ji bekerja dan tidak pernah bekerja di tempat lain.
Nah, kan menarik tuh kan di konvensi Siddhartha tuh Ji. Aji sebagai apa dan gimana akhirnya prosesnya seorang Aji ini akhirnya bisa meniti karir dan bahkan menjadi seorang pengusaha Ji? Satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap dengan satu perusahaan dengan satu owner adalah saya. Yang lainnya tidak ada yang mau tinggal sama owner di satu perusahaan. Kenapa? Karena rata-rata karyawan menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Ji, pilih tinggal sama bos. Kenapa? Makan gratis, tempat tinggal gratis. Hitung-hitungan dagang udah punya lah. Ya, kewajiban karena kita tinggal sama bos, otomatis kewajiban kita pasti lebih banyak kan. Toko buka jam 8, kita jam 6 harus sudah bangun. Bersih kamar mandi lah, kamar bos lah, dapur dan bersih toko dan buka toko. Dan itu Aji lakukan sendiri? Sendiri. Wow. Begitu sebaliknya, toko tutup jam 5, teman-teman pulang. Kita nutup toko, kembali lagi bersih-bersih kamar mandi, bos dan dapur punya bos kita. Karena di atas jam 7, saya nggak ada kerjaan. Terus kalau saya keluar harus minta izin sama bos. Zaman dulu, zaman Ji, izin sama bos aja rasanya keringat dingin loh. Tapi zaman sekarang nggak ada rasa takut anak-anak sekarang. Dulu zaman saya mau minta izin, mau keluar aja keringat dingin mau ngomong. Dari mana mulainya gitu. Akhirnya kita jarang keluar. Di atas jam 7 saya nggak ada kegiatan, jarang keluar. Disitulah waktu begitu banyak saya belajar untuk menjahit dan sablon dan motong. Wow. Nah, dalam waktu 6 bulan saya hanya pegawai serabutan, hanya tamatan S2, SD, SMP. Nah, saya tamatan S2, SD, SMP yang hanya pegawai serabutan. Dalam waktu 6 bulan bisa motong, bisa jahit, bisa nyablon, termasuk bisa servis mesin semuanya. Wow. Dalam waktu 6 bulan. Contoh. Dulu selama saya kerja di Siddhartha, mesin yang rusak di sini nggak ada yang perbaiki. Semua tuh mekanik yang perbaiki. Karena saya nggak ada kerjaan, banyak nganggur, ada 2 mesin. Ini mesin bagus, ini mesin rusak. Saya deketin mesin yang bagus sama yang mesin rusak. Yeah. Saya perbaiki di sini. Di mana permasalahannya mesin ini? Kok rusak? Saya cari-cari caranya di sini. Oh, ternyata ini karena setelan jarumnya kurang bagus. Artinya setelan jarumnya harus dari decknya ini mungkin setengah mili. Nah, ternyata di sini setengah senti. Kita ukur pakai spidol. Yang bagus kita kasih spidol, baru di sini ukur. Akhirnya saya bisa mekanik mesin waktu zaman itu. Jadi perusahaan Siddhartha semakin besar, semakin berkembang semenjak ada saya. Gitu. Wow, tepuk tangan dong, keren banget. Dan itu memperbaikinya otodidak, Dik. Ya, kita orang bodoh, pendidikan kurang, akal yang banyak. Ada mesin 2, yang satu rusak, yang satu tidak, tinggal dipipitin aja dengan merek yang sama, pakai tanda spidol perbaiki. Ya, yang seharusnya mekanik mungkin mengerjakan 30 menit, kita 3 jam. Nggak apa-apa. Terus gimana seorang Aji akhirnya benar-benar kok bisa punya inisiatif? Ya udah, perbaiki. Sebenarnya inisiatif itu muncul karena nggak ada kerjaan. Oke. Kita keluar nggak berani, diam, bosan, dan saya tidurnya di waktu itu nggak ada kamar. Di mana tumpukan kain di sana lah tidur. Iya, tapi enak banget tidur di kain. Bener. Empuk tetap. Sekarang kain datang baru tidur lagi di situ. Kayak anjing gitu tidurnya habis di sini, habis ini. Di sini kayaknya habis dipotong kita mau lagi ke sini. Tapi kan banyak kamar kita. Banyak kamar kita gitu. Kita tidurnya di sini. Nah, akhirnya saya dipercaya oleh Pak Siddhartha. Dalam waktu 6 bulan saya dipercaya oleh Pak Siddhartha, dan yang tadinya sedikit-sedikit cari mekanik sudah tidak cari mekanik. Yang tadinya sedikit-sedikit ngelembur sudah tidak ngelembur. Disitulah Pak Siddhartha mulai percaya sama saya, dan kemana-mana saya diajak Pak Siddhartha. Beli bahan baku diajak Pak Siddhartha. Diajak makan. Wih, rasanya udah diajak makan. Tahu nama yang soto Pak Simpen itu? Yang dulu di Kaliasem, sekarang pindah di Samsat tuh. Pertama kali dalam sejarah diajak beli nasi, diajak beli soto, padahal masih kurang. Dibilang kalau nggak mabok kan mungkin. Mau nambah? Enggak, Pak. Padahal pengen banget. Padahal pengen banget gitu. Itu zaman itu loh. Zaman itu. Terus yang kedua, pertama kali yang saya dibeliin es krim di Kereneng. Es krim dalam sana. Gila. Cukup nggak? Mau nambah? Nggak, Pak. Udah, padahal kurang gitu. Artinya, itu gila banget. Artinya zaman-zaman itu kita tahu susahnya ya. Yang namanya es teler itu kita baru tahu. Yang namanya es krim itu baru tahu. Yang namanya soto Pak Simpan yang itu. Kalau bisa nggak usah dikasih daging, kuahnya aja udah cukup gitu. Nah, akhirnya gitu di situ saya dipercaya oleh Pak Siddhartha, dan perusahaan itu menjadi besar, dan Pak Siddhartha selalu membimbing saya, ngasih nasihat saya. Dia bilang, Pak Siddhartha, suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Wow. Kita harus tepuk tangan buat Pak Siddhartha. Pak Siddhartha ya, ini adalah orang yang berpengaruh banget dalam hidupnya Aji gitu ya. Sampai hari ini masih berhubungan, Ji?
Pak Sidarta itu sekarang adalah orang tua angkat saya dan sekaligus Pak Sidarta itu sekarang dapat dari dulu sampai sekarang dapat saham dari perusahaan saya padahal tidak ikut saham tapi atas niat tulus saya sama istri dan anak-anak tanpa beliau kita tidak mungkin punya gedung seperti ini. Saya keren banget. Boleh dong tepuk tangan lagi dong buat Haji dong. Padahal beliau nggak ada minta Ji ya, tapi dengan lagi-lagi kayaknya ini emang Haji ini inisiatifnya tingkat tinggi ya, tingkat dewa gitu ya. Semua hal tuh dengan inisiatif, dengan emang dari hati yang terdalam pengen melakukan hal itu gitu ya Ji ya. Sebetulnya nggak juga ya. Mungkin kalau saya tidak banyak belajar dapat ilmu dari Pak Sidarta, mungkin saya orang jadi nakal. Nakal artinya mungkin bisa suka bohong atau apa. Karena saya banyak dapat inspirasi pelajaran dari beliau dan beliau selalu bilang suatu saat kalau kamu sukses jangan lupa berbagi, kedua jangan lupa mengalah, yang ketiga jujur, yang keempat komit sama waktu. Nah makanya sampai saat ini saya selalu komit sama waktu, bekerja apa adanya, tidak pernah nyuruh-nyuruh karyawan dan tidak pernah ada jaga jarak dengan karyawan. Selalu karyawan itu adalah investasi, kekayaan yang paling abadi adalah karyawan dan sahabat. Keren banget. Nah tadi kan dari bekerja dengan Pak Sidarta, akhirnya Aji apakah langsung membangun Krishna atau gimana Ji? Kan ini perjalanannya masih panjang nih. Nah selama saya bekerja di Sidarta, Sidarta itu kan satu-satunya konveksi terbesar di Bali dia. Yes. Seluruh kampus di Bali itu yang buat Sidarta. Dan saya tahu seluruh kampus yang ada di Bali. Termasuk sekolah SD, TK dan semuanya hampir rata-rata tahu sebali. Karena kita yang bagian ngirim ke lapangan. Dan semenjak ada saya perusahaan itu jadi besar. Dan begitu ada order banyak, biasanya kan mau 17 Agustus pasti order banyak ya pakaian olahraga. Di situ tidak bisa kita kerjakan di dalam. Akhirnya kita bawa keluar, Pak. Ini kalau kerjaan ini dihandle di sini tidak akan bisa selesai. Saya bawa keluar. Setelah saya bawa keluar, ketemulah dengan teman SMP saya yang sekarang jadi istri saya. Gitu. Itu ceritanya nih. Ini ceritanya. Cinlok ini ya. Atau CLBK. Kerja ya. Namanya kerjaan di konveksi banyak. Kalau dikerjakan di dalam itu tidak mungkin dengan tukang 10 orang. Iya. Pak, saya bawa keluar nih. Saya bawa keluar dikerjakan di luar. Begitu saya bawa keluar, kok kamu kerja di sini? Iya. Jadi apa? Tukang jahit. Udah berapa lama? Setahun. Gila. Akhirnya waktu sekolah teman SMP, dia tamatan S2 juga, SD SMP. Teman sekelas saya di SMP. Wow. Tetapi waktu SMP gak pacaran. Iya. Karena sering bawa kerjaan, sering curhat, akhirnya pacaran. Setelah pacaran, saya pingin nikah muda. Okay. Karena udah kesuksesan dulu udah di ambang pintu soalnya. Iya. Udah tahu lah masa depannya kayak apa ya, visioner banget. Akhirnya saya umur 19, istri saya umur 17, saya menghadap ke Pak Sidarta. Pak Sidarta, saya mau nikah muda. Waduh, kamu masih kecil sekali udah nikah muda. Kalau nikah, biaya hidup itu mahal. Saya yakin, begitu saya nikah muda, perusahaan Bapak akan lebih maju. Dari mana ilmunya itu? Pak, saya tukang jahit, tukang potong, tukang sablon, tugas luar. Istri saya tukang jahit. Ya pasti majulah Pak. Nggak mungkin, nggak boleh. Pokoknya Pak, saya pinjam uang 300 ribu buat upacara nikahan. Nggak dikasih pinjam. Akhirnya saya minjam sama kakak tiri saya, itu minjam 500 juta untuk pakai nikah. Nikahnya tahu nggak? Dari Gianyar ke Singaraja pakai truk. 500 juta Ji. 500 ribu. Oh 500 ribu, oke. Nikahnya pakai truk, jalan dari Gianyar, kan saya asli Gianyar, lahir Singaraja. Naik truk, satu truk dari Gianyar ke Kintamani terus ke Beleleng. Penumpang yang di belakang itu muntah semua. Dan tahu nggak, di depannya ada tebu lagi 2. Gila. Itu nikahan kalau zaman dulu miskin banget, tapi kalau zaman sekarang pakai itu orang kaya tapi ngaku miskin gitu. Flexing. Iya kan? Iya, makanya kalau anak saya nikah maunya pakai truk, orang kaya tapi ngaku miskin gitu. Kan harusnya. Begitu saya nikah muda, saya kan tinggal sama bos. Yeah. Begitu nikah muda, saya tinggal di gudang. Bos saya punya gudang. Sama istri dong gitu? Ya sama istri. Disitulah istri saya ngajak tukang jahit 4 orang. Nah begitu ngajak tukang jahit 4 orang, saya kerja di Sidarta. Sorenya pulang bawa kerjaan untuk tukang jahit di rumah. Sidarta berkembang, istri saya berkembang, suaminya berkembang. Akhirnya tahun 90 membuka usaha kecil-kecilan namanya Cok Konveksi di depan Art Center. Ya. Masih loh sampai sekarang Ji ya? Ya, enggak, yang depan Art Center, dulu depan Art Center. Itu tahun 90, kita ngontrak 900 ribu kontraknya per tahun.
kita nggak bisa bayar. Kita cicil selama 12 bulan, 70.000 per bulan. Baik sekali tuan rumahnya. Sampai sekarang pun saya selalu hormat sama beliau. Dan setiap ada harus memang ada liputan TV, pasti selalu saya pakai beliau. Dan itu 70.000 per bulan. Untuk isi barangnya saya nggak bisa. Disitulah saya bilang sama Pak Siddhartha, saya kontrak toko, tapi ngisinya nggak bisa. Aduh, kamu terlalu berani kontrak toko. Kalau kontrak toko, tokonya murah, tapi untuk ngisinya yang mahal. Udah Pak, terlanjur Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, lihat dong lokasinya. Dilihat oleh Pak Siddhartha. Oh bagus, oke. Kamu tempatnya, saya barangnya. Tahun 90 sampai 94 kerjasama dengan Pak Siddhartha. Wah, itu jadi awal mulanya ya. Iya. Ya. Awal mulanya 90-94 kerjasama dengan Pak Siddhartha. Tahun 94 akhir, saya betul-betul ingin pisah. Ingin punya usaha sendiri dong. Tahun 94. Saya izin sama Pak Siddhartha, izin. Saya pingin mandiri. Oh nggak bisa. Izin kedua, mandiri, ditolak. Izin ketiga, sama Pak Siddhartha juga ditolak. Izin terakhir, punya prinsip. Dikasih tidak dikasih izin, saya harus keluar dari Pak Siddhartha. Terakhir saya minta izin sama Ibu Siddhartha. Bu Siddhartha, ini yang terakhir. Dikasih tidak dikasih, saya tetap harus keluar dari perusahaan. Saya tetap ingin mandiri. Udah, saya ngomong sama Bapak, pasti bisa. Akhirnya izin keempat, keluar dari istrinya. Terima kasih buat ibu-ibunya. Makanya besok-besok kalau bapak-bapak mau minta izin sesuatu, jangan sama suami lah, sama istrinya aja gitu. Akhirnya izin tuh keluar dari istrinya. Akhirnya sebelum 94 pisah. 94 pisah dengan catatan aset dan inventaris itu dihitung. Uangnya nggak ada. Meja dihitung bagi 2. Mesin potong dihitung, semua dihitung. Apa itu inventaris saya nggak tahu. Apa itu aset saya nggak tahu. Orang tamat SMP mama. Yang penting dikasih pisah. Adalah hitung-hitungan 60 juta. Bagiannya Siddhartha 30 juta, bagian saya 30 juta. Untuk bagian Siddhartha minta dalam 1 minggu kita harus bisa lunasi yang 30 juta. Uang dari mana? Ya kan lagi Pak Siddhartha kan lagi kecewa kan? Lagi kecewa, lagi marah. Pokoknya dalam 1 minggu kamu harus bisa lunasi. Boleh pisah. Saya jawab, nggak mungkin saya bisa Pak. Nggak mungkin saya bisa. Akhirnya setiap hari saya silaturahmi. Jalan 1 minggu, 2 minggu kemudian, udah kapanpun kamu bisa melunasi, boleh. Wah, keren banget. Jadi itu salah satu trik ya, Ji ya. Karena saya tulus. Orang semarah sehebat apapun marahnya, kalau niat kita tulus, silaturahmi dan membantu beliau, saya yakin pasti akan luluh juga. Akhirnya bagian dia 30 juta, kita tahun 2000 baru bisa melunasi. Bayangkan dari tahun 94 sampai tahun 2000 dapat 6 tahun dong. 6 tahun saya baru bisa melunasi. Karena susahnya cari uang zaman itu. Tahun 2000 saya bisa melunasi. Tahun 2001 saya sudah mempunyai gedung baru, Cok Konveksi yang dekat Supratman. Dan sekarang 2 konveksi terbesar di Bali. Yang pertama Cok Konveksi, yang kedua Siddhartha. Wow, keren banget. Akhirnya udah sejajar ya ininya aja ya. Tadinya kan Siddhartha sebagai konveksi terbesar di Bali. Sekarang udah ada 2 Cok Konveksi yang sekarang terbesar. Nah itu kan prosesnya 6 tahun akhirnya bisa memiliki 2 konveksi ya Ji ya. Terus dari konveksi itu apakah... Nah setelah kita konveksi di tahun 2001 perkembangannya cukup bagus. Cukup bagus dan rame gitu. Nah akhirnya di situ 2006 saya sama istri, yuk Bu ekspansi yuk, usaha apa yang harus kita buat gitu. Kita bagi tugas. Selama 2 bulan saya bagi tugas sama istri survei ke oleh-oleh yang ada di Bali. Termasuk Sukawati, Guang, Legian dan Git-Git, termasuk juga dimanapun, termasuk juga di Erlangga, termasuk semuanya. Dan dimanapun oleh-oleh, tetap penjualan yang paling laku adalah baju kaos Elok Bali gitu. Nah karena hasil survei 2 bulan, karena yang paling laku adalah baju kaos. Loh, kenapa enggak saya aja buat oleh-oleh? Saya kan produksi sendiri, pasti bisa bersaing. Kalaupun kewalahan, saya punya Pak Siddhartha. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 2007 dibuka Krisna yang pertama di Jalan Nusa Indah. Gitu. Nah, 2007 buka. Begitu buka, karena itu grand opening, kita nggak ngundang teman-teman. Pertama penjualan 4 juta. Padahal targetnya cuma 300 ribu. Gila, penjualan 4 juta gitu. Padahal targetnya 300 ribu sehari. Hari kedua 3 juta. Hari ketiga 2 juta. Turun seminggu kemudian 50 ribu. Waduh. Kita udah mulai pakai pinjaman Bank BRI. Bank BRI di apresial termasuk stok barang. Kita nggak punya jaminan. Pinjam di BRI. Aduh, gimana caranya saya harus mengembalikan dana 1M. Kita udah pakai bank. Penjualan 1 hari 50 ribu. Akhirnya saya memutuskan promosi ke Gili Manuk. Saya berdua sama teman saya belum menyebut karyawan ya. Sama teman saya berdua di situ, di tuku saya, anak-anak dan istri saya. Saya promosi di pintu Gili Manuk, kos 150 ribu per bulan, pakai kipas angin selama 2 bulan, 24 jam.
Saya dulu hampir 24 jam kerja, tidurnya sedikit sekali. Dan cara promosinya bagaimana? Saya buat brosur, dengan membawa brosur ini dapatkan t-shirt keren gratis 1. Kalau mobil pribadi saya kasih 1 brosur. Kalau bus saya kasih 2 brosur. Paling tidak mobil pribadi itu isinya minimal 4 orang kan. Saya kasih 1 brosur karena isinya dengan membawa brosur ini dapatkan t-shirt keren gratis 1. Paling tidak pingin mampir ke Krishna kan. Begitu dia datang ke Krishna, Mbak saya mau menukarkan brosur. Sebelum Mbak menukarkan brosur silakan lihat-lihat ke dalam dulu. Begitu dia ke dalam minimal 30 menit sampai 1 jam pasti belanja. Begitu keluar minimal belanja 100.000. 100.000 dipotong 10% berapa? 10.000. Padahal harga souvenir cuma 6.500. Berarti saya dapat diuntung di souvenir 3.500 plus di oleh-olehnya lagi sekian persen. Artinya double untung. Wih, gokil, keren banget. Itu cara promosi yang pertama. Yang kedua, cara promosi yang kedua. Saya punya teman-teman yang kerja dekat-dekat tempat saya. Tolong dong, yang punya mobil parkir di tempat saya pale dah, saya anterin ke kerja. Nanti sore baru ambil. Kita ada beberapa antar jemput kerja, biar parkir mobilnya di Krishna. Ya paling tidak 6 mobil kan cukup, karena kan kecil dulu Krishna. Itu setiap hari orang lihat, gila Krishna itu baru buka udah ramai banget. Padahal itu yang parkir teman-teman kita. Teman-teman kita kelihatan kan ramai kan. Gila Krishna itu hebat. Pertama buka udah ramai. Padahal itu yang parkir aja loh, orang nggak ada di dalamnya. Tapi kalau sekarang, tolong jangan parkir di Krishna, penuh banget parkirnya gitu kan. Sama, kita udah langsung di sudut sebelah gitu. Ini ada pertemuan berapa? Mohon ya, karena Bapak tidak belanja parkirnya sebelah. Nah, ternyata cara promosi itu sangat ampuh. Akhirnya dalam waktu 6 bulan saya membuka cabang lagi di Jalan Nusa Kambangan. Itu Krishna 2 di tahun 2008. Begitu saya mau buka Krishna 2, saya bilang sama istri saya, Bu, buka Krishna 2 yuk. Waduh, baru juga 6 bulan udah buka lagi. Ya kalau jalan. Namanya ibu-ibu kalau udah ajak ekspansi pasti ngamuk udah. Kalau kalau uang udah masuk ke sakunya, keluarnya setengah mati. Iya. Begitu masuk ke sakunya, keluarnya susah. Bu, ayo Bu, buka yang kedua ya Bu. Enggak setuju. Nah, disitulah saya nyari Pak Siddhartha. Pak Siddhartha, kasih saya pinjam uang 500 juta. 500 juta ya. 500 juta. Saya mau buka Krishna 2. Tetapi istri saya nggak setuju. Di sini saya pinjam nama Bapak. Kalau nggak jalan, saya nggak bisa mengembalikan Pak. Ikhlas nggak Pak? Ya udah ikhlas. Gitu. Sesimpel itu Pak. Pak Siddhartha itu tidak pernah ada oret-oret sama saya. Tidak pernah ada tangan minta uang sama dia. Itulah keikhlasan beliau. Orang ikhlas itu disayang Tuhan loh. Wow, keren banget. Tapi kan pastinya Pak Siddhartha udah percaya karena udah melihat Aji seperti apa perjuangannya ya kan. Karena saya juga berpikir, saya kan udah bilang kalau nggak jalan saya nggak bisa ngembalikan. Tapi kalau jalan hanya Tuhan yang tahu gitu. Begitu saya buka Krishna 2, tanggal 16 bulan 5, 2008 kita buka. Begitu buka, gila ramai banget. Bersebelahan sama Erlangga kan? Bukan bersebelahan lagi, satu tembok. Erlangga ramai, Krishna ramai. Krishna dapat jibratan dari Erlangga gitu. Awalnya saya sama Erlangga nggak bagus hubungan, karena merasa tersaingi. Tetapi karena terus saya silaturahmi, sekarang udah kayak saudara Krishna sama Erlangga. Segala kegiatan sosial kita bareng bersama. Artinya tergantung dari diri kita sendiri. Nah, setelah buka di sana 2008, jalan 1 bulan ramai banget. Omsetnya malah saya nggak habis pikir, miliaran setiap bulan. Gila, 1M 2M ini uang dari mana gitu. Saya udah kaget. Orang miskin ngelihat uang segitu kan, saya ngitung uang di rumah itu ya bisa jam 2 sampai jam 4 pagi di tempat tidur. Ngitung sendiri? Iya, kalau teman-teman datang sini, uang 100.000 kecil lah waktu itu. Bosan hitung uang. Sampai gitu ya. Iya kan kita nggak pernah berpikir akan dapat penjualan segitu kan. Akhirnya bukan sombong ya. Kaget lah kita. Di rumah tuh hitung uang ngasih ambil sendiri kan. Hitung uang itu susah. Gila ini. Nah, disitulah saya bilang sama istri saya, "Hai istriku, yang punya Krishna 2 ini adalah Ibu." Dapat tangan buat Ibu. Langsung ngambil hatinya si Ibu ya supaya bisa buka yang ketiga, keempat, kelima. Disitulah gitu. Begitu Krishna 1 berjalan lancar, begitu Krishna 2 buka rame banget. Disitulah saya bilang sama istri saya, disitulah saya bilang sama istri dan anak, suatu ketika kalau perusahaan ini jalan, kita pikirkan buat keluarga Pak Siddhartha. Gitu. Kalau nggak ada dia, nggak mungkin buka Krishna 2. Nah, setelah itu saya nggak pernah minta pendapat lagi sama istri sampai sekarang. Sampai sekarang, apapun yang saya buat, yang penting saya tidak pernah merugikan perusahaan.
malah di masa pandemi itu tetap besar. Di situ saya tidak pernah minta pendapat dan istri saya selalu mendukung dan mensupport. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 2009 dibuka Krishna 3 Jalan Sunset Road. Karena Krishna 1, 2 dan 3 buka jam 8 sampai jam 10. Di atas jam 10 pengunjung masih ramai dan bahkan toko saya sering tutup sampai jam 12 dan pegawai saya bagian di kasir sering pingsan karena kecapean. Iya. Ramai banget. Krishna 1, 2 dan 3 karena buka jam 8 sampai jam 10 sedangkan tamu memaksa untuk belanja bisa sampai jam 12 kita baru tutup. Saya ingin jadi pionir di seluruh Indonesia. Akhirnya 1 November dibuka Rama Krishna 24 jam di Krishna Tuban. Satu-satunya oleh-oleh yang buka 24 jam di seluruh Indonesia adalah hanya Rama Krishna. Kenapa ada Rama Krishna? Biar enggak orang bingung dikira nanti Krishna semua buka 24 jam. Makanya ada namanya Rama. Gitu ceritanya. Wow, akhirnya kan ini nih kalau misalnya kita bahas lagi kayaknya nggak selesai-selesai gitu ya, karena emang perjalanannya panjang banget. Nah, dari Krishna apakah emang fokus di oleh-oleh atau ternyata setelah itu Aji memikirkan bisnis yang lain, Ji? Kalau bicara outlet ya, kita punya 32 outlet. Wow. Kalau Krishna oleh-oleh sendiri ada 8. Iya. Yang lainnya ada Krishna Water Sport, Krishna Beach Street, Krishna Eco Village, Krishna Adventure, Krishna apa lagi nggak tahu lah. Sampai lupa loh punya apa aja. Ya 32 outlet kita yang kita punya. Nah di 2019, di 2018 saya pinjam uang di bank kurang lebih 200 miliar, dapat 250 miliar. Jalan 10 bulan kita bisa nutup 50 M. Kan berarti cepat kan? Nah ini 2018 kita bangun, 2019 ini jadi. Begitu jadi ini antri orang belanja. Iya benar. Yang Krishna ini 2019 sekaligus 3 outlet yang kita bangun di 2019 langsung buka. Krishna yang di sini, Krishna Blangsinga yang 3 hektar, Water Sport yang di Singaraja. Nah Krishna yang paling ramai adalah ini 2019 jalan 10 bulan pandemi. Dan di sini saya sempat ngundang presiden. Dan saya ngobrol kurang lebih 15 menit berdua sama Pak Presiden. Nah di situlah Pak Presiden juga ngasih semangat, termasuk juga kemarin 4 hari yang lalu satu-satunya orang lokal yang bisa ngundang presiden ngajak ke produksi Pai Susu Aji yang punya Krishna 4-5 hari yang lalu. Wow, keren. Karena 5 hari yang lalu saya lewat ajudannya Bapak, Komandan izin nanti Bapak saya bisa ketemu dengan Bapak sebentar aja. Ingin ngajak ke lokasi produksi Pai Susu Aji artinya produk di masa pandemi. Akhirnya beliau datang. Ya cukup lumayan ya 10 menit dapat ngobrol lah. Artinya kan oh ya ada, saya nggak tahu. Iya, kalau udah kegiatan Aji pasti ada di lini masa sosial media gitu ya. Nah, itu kan Ji, kerennya adalah kalau di pengusaha lain mungkin pandemi ini menjadi suatu hal yang mungkin orang ngerem dulu nih untuk pengeluaran atau membangun membuat produk. Tapi kenapa Aji akhirnya bisa membuat produk baru yang notabene-nya malah akhirnya sangat luar biasa gitu, Ji? Kita bicara pandemi. Pandemi itu bulan Maret. Pas nyepi, besoknya langsung lockdown. Kan besoknya langsung tutup kan? Saya hanya berpikir waktu itu, paling akhir Maret udah mulai dibuka. Bulan 4 malah lebih parah. Kita optimis lah, bulan 4 akhir pasti dibuka. Ternyata masih bulan 5 makin parah. Bulan 5 jujur ya, saya neteskan air mata setiap hari itu. Setiap hari selama seminggu. Bagaimana merumahkan karyawan 2.000 orang. Kita punya karyawan 2.500. Saya merumahkan karyawan 2.000 orang. Dari bulan 3, bulan 5 saya udah mulai stres. Ini bahaya. Nah, kita punya karyawan 2.000 yang dirumahkan 2.000, yang 500 masih kerja. Kenapa yang 500 masih kerja? Satu security, cleaning service. Untuk ini kan engineering kan harus tetap. Maintenance. Nah, itu pengeluaran kita 1 bulan di masa pandemi itu 1,5 M biaya listrik, pajak. Itu setiap bulan 1,5 M. Gila nggak? Income tidak ada, cash flow keluar terus. Nah, di bulan 5 akhir mau nggak mau, saya memutuskan pulang kampung. Pulang kampung tujuannya biar tidak terlalu stres. Kita melihat kita yang banyak yang susah gitu. Artinya saya berkebun. Bulan 6 saya berkebun, nanam kacang. Saya punya lahan 23 hektar, saya nanam kacang. Ternyata bulan 9 panen. Bulan 9 panen, gubernur datang, Pangdam datang, Kapolda datang, saya jadi semangat. Bupati datang, dapat inspirasi, dapat motivasi gitu. Nah begitu panen, hasil panennya kita nggak bisa jual. 50% saya sumbangkan ke masyarakat. Yang 50%-nya lagi, kenapa nggak produksi aja? Buat namanya kacang Aji. Kita punya restoran, kita tutup pakai karyawan 5 orang. Kita iseng-iseng buat kacang.
Setelah kita buat kacang di masa pandemi, kok banyak online yang beli, banyak teman-teman yang beli. Kok hidup ya gitu. Wah, ayo kita lanjutkan lagi. Nah, mulailah kita buat produksi kue-kue yang lain. Buat bakpia, buat pia, buat ini. Dan ternyata saya susahnya cuma hanya tidak lebih dari 6 bulan. Kalau pandemi bulan 2020, kalau sampai bulan 9 saya nggak inovasi dan toko saya nggak buka, Krishna dinyatakan pilot. Akhirnya bulan 9 toko saya, bulan 7 toko buka, tidak nutup biaya operasional. Bulan 8 juga kita buka, nutup biaya operasional. Bulan 9 kita udah ada kenaikan 50% penjualan. Berarti di situ saya menyatakan diri saya, Krishna bisa keluar dari krisis pandemi. Karena produk-produk yang kita buat ternyata menjanjikan. Dan bahkan sekarang saya nggak habis pikir, satu-satunya produk yang paling best seller di Bali adalah pai susu Ajik. Wow, iya, keren. Iya. Coba tanya, cari pai yang paling laris sekarang pasti pai susu Ajik karena tebal. Dan setiap hari kita kewalahan, baru mampu produksi 5.000 per hari yang ini. Kita kewalahan, tetapi percayalah, mulai tanggal 4 April kita udah bisa produksi satu hari 10.000 sampai 15.000 karena pabrik kita bulan 4 melaspas 1 hektar luasnya. Wow, keren banget. Gila. Artinya di masa pandemi ini kita mempunyai produk pai susu Ajik, bakpia Ajik, Bali banana crispy, Bali durian crispy, roti betutu. Apalagi saya nggak tahu juga. Banyak banget ya Ji. Ya, lupa. Itu tuh inspirasinya, idenya munculnya gimana sih Ji? Kok tiba-tiba langsung bisa aja keluar gitu? Karena saya orang pekerja, Iya. saya satu orang pekerja tidak terlalu banyak berpikir. Begitu ada ide, saya langsung turun. Begitu saya turun, saya langsung belajar bagaimana caranya membuat kue ini. Cara membuat kue ini 70% saya tahu caranya. Saya nggak mungkin ujuk-ujuk nyari orang begitu saya modalin enggak. Saya harus tahu caranya baru saya launching. Bagaimana cara buatnya, bagaimana gininya campurannya. Saya baru launching. Dan begitu launching saya harus merasakan dulu taste-nya. Dan selalu begitu ini saya review dulu selama sebulan bagi-bagi. Dan bila perlu saya kirim ke seluruh teman-teman artis Jakarta, kirimin semua. Kalau sudah enak baru saya kirimin. Iya, dan satu-satunya orang yang tidak pernah endorse artis adalah yang punya Krishna. Iya benar. Iya, nggak pernah. Artisnya datang sendiri gitu. Saya nggak pernah bayar. Orang Krishna itu berapa pengeluaran endorse artis? Satu-satunya pengusaha lokal Bali yang tidak pernah endorse artis, Krishna. Iya. Begitu ada artis datang, ini dong, Aji. Instagramnya apa? Saya nggak punya Instagram. Iya, makanya. Artinya punya Krishna oleh-oleh aja, tapi manajemen yang pegang. Dia langsung upload. Iya, di-mention langsung. Kenapa saya nggak punya media sosial? Biar nggak terlalu murahan kita. Iya. Lah, promosi yang berkelas dong. Kalau misalnya kita punya Instagram, ketemu artis, bro, berapa Instagramnya? Kalau ini kan dia nanya, Jik, berapa Instagram? Nggak punya. Kenapa nggak punya? Harus punya dong, Jik kan pengusaha. Aduh lah, biarkan mengalir aja. Wow, keren. Tepuk tangan lagi dong buat Aji. Nah, ada pertanyaan nggak? Karena kan waktu Aji itu terbatas sampai setengah jam lagi nih Ji ya, waktunya. Kira-kira ada pertanyaan? Boleh sebutin namanya, nama usahanya, pertanyaannya. Boleh berdiri? Ada Chris dari Raja Bakso Indonesia bertanya bahwa ini kan produk-produknya bukan produk-produk yang baru Ji ya, produk yang sudah ada di pasaran. Nah Ajik artinya memberikan nama Aji ini supaya ada soulnya dan orang akhirnya pengen beli pai susu dan lain-lain itu ya udah di Aji dan Krishna oleh-oleh. Itu seperti apa Ji? Sekarang gini, kalau bisnis kembali yang pertama itu adalah lokasi. Brand nomor 2. Sehebat apapun brand, kalau salah lokasi pasti sepi. Lokasilah yang menentukan yang pertama. Kalau sudah lokasinya bagus, pasti orang lebih mudah. Brand itu, saya ada beberapa tempat kok brandnya kuat, bebek terpisah kan tidak semua jalan. Karena susah dijangkau. Iya. Nah makanya yang paling pertama adalah brand yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan tadi, ini produknya kan sama-sama. Namanya Krishna itu kan tamatan S2, SD, SMP, LTK, lihat, tiru, kembangkan. Di mana ada orang rame, saya pasti berhenti. Apa sih orang itu dicari kok rame? Setelah kita lihat, masa saya nggak bisa buat? Itulah di pikiran saya. Saya orang pekerja keras. Uang ada. Kalau dulu nggak ada uang aja kita bisa, apalagi sekarang ada uang gitu loh. Saya harus bisa. Nah begitu saya buat pai susu yang lain-lain kan tipis.
tipis. Kenapa kita nggak buat yang premium? Buatlah yang tebel. Begitu yang buat tebal, kita lihat taste-nya enak nggak? Nah, kita jangan pernah mengaku produk kita nomor satu. Biarkanlah customer yang menilai. Kadang-kadang sering salahnya produk saya nomor satu. Pokoknya enak, ininya enak. Begitu juga dia pasti akan membanggakan anaknya sendiri. Anak saya tuh rajin, orangnya baik. Nggak usah dibangga-banggakan produk kita. Anak kita nggak usah dibangga-banggakan. Orang lain yang tahu. Makanya saya nggak pernah percaya kalau anak saya ada yang bilang begini, pasti saya selalu salahkan anak. Terus kalau produk, kita harus tahu semuanya. Kita harus yang ngetes dulu. Kalau lidah kita ngerasain nggak enak, jangan paksakan bilang enak. Akhirnya saya buat yang premium dan brandnya pakai nama Aji. Kebetulan yang di Bali itu tahunya kan Aji dan Krishna. Loh, kenapa di masa pandemi saya nggak buat produk yang namanya serba Aji? Itu makanya dibuatlah namanya pai susu Aji, bakpia Aji, roti Aji, wah serba Aji, termasuk minyak Aji sekarang gitu. Ya udah, ada lagi pertanyaan lainnya? Boleh silakan sebutkan nama, usahanya apa, pertanyaannya silakan. Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama bisnisnya bakso. Pertanyaan yang kedua konveksi dan olahraga. Iya. Kalau saya berbicara bakso atau makanan, itu memang prosesnya panjang. Artinya target omsetnya udah tidak bisa lebih dari itu. Sudah ditakar, takarannya udah tidak bisa lebih. Sama dengan konveksi juga. Konveksi omsetnya paling tinggi kalau di konveksi itu 700 juta sebulan. Nggak akan bisa lebih. Paling segitu-segitu aja. Artinya buat teman-teman harus berinovasi. Jangan terpaku dengan bakso saja. Jangan berpaku sama konveksi aja. Kita harus inovasi, tetapi jangan keluar dari core bisnis. Misalnya dari dagang bakso ke bengkel kan sama dengan bohong kan. Nah itu makanya buat teman-teman GCI, kita jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak bertanya. Semakin banyak bertanya, makin kacau pikiran adik-adik. Makanya percayalah sama feeling, percaya sama hati. Pokoknya yang penting tujuan kita baik, tulus, itu pasti akan jalan. Iya, jangan pernah menyerah. Nah makanya pertanyaan tadi apa ya? Visi hidup. Ya, kalau manajemen ya, satu, saya bukan orang back office. Satu-satunya perusahaan yang tidak punya marketing dari dulu sampai sekarang adalah Krishna. Siapa marketing Krishna? Ada nggak? Nggak ada. Coba cari. Marketingnya adalah yang punya Krishna. Harusnya gaji Krishna double 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Satu-satunya perusahaan yang tidak punya marketing dari dulu sampai sekarang. Dari konveksi sampai sekarang nggak ada. Saya sendiri. Yang kedua, kenapa kita gini? Kita cara marketing gimana? Cara marketing saya adalah berbagi. Kita berbagi dengan tulus, kemanapun pergi, kita bagi-bagi ke anak panti asuhan sebali, kita bagi kemana. Nanti mulut geramnya masyarakat yang mempromosikan. Oke. Misalnya ada orang sakit, kita tiba-tiba datang. Nggak usah diekspos zaman ini kan baru-baru zaman YouTube kan. Kita ada orang sakit, kita datang ke rumah sakit, kita biayain. Kita tuh ngalir aja. Tapi bayangkan 20 tahun kita bekerja seperti itu. Masa nggak diingat oleh masyarakat? Nah mulut geramnya masyarakat lah yang mempromosikan Krishna. Akhirnya artis-artis lah datang. Setiap ada acara di Bali, Aji, ayo buat acara kegiatan sosial. Karena satu-satunya saya kan tidak suka party. Teman-teman nyari saya di Canggu gak akan ketemu kok. Paling 3 hari yang lalu ketemu di Mari Beat Club, karena itu yang punya Rapi. Saya diundang cuma 15 menit saya di situ. Rapi saya nggak bisa hidup di sini. Cuma 15 menit aja. Habis itu saya balik. Ya. Saya nggak bisa ke klub-klub gitu. Saya nggak bisa keluar-keluar gitulah. Nggak suka. Saya lebih baik kalau saya ke klub, pulangnya pagi, besoknya ngurus karyawan pasti emosi kita. Iya, makanya kalau kita udah capek, kita nggak bisa kontrol dengan ini. Makanya kalau mau bisnis kita eksis adalah lebih kita berbagi dengan tulus dan ikhlas. Hobi saya bekerja. Iya, bekerja. Tapi yang sekarang kan karena saya ketua IMI, mau nggak mau sok hobi aja, hobi otomotif, hobi off-road lah, hobi gini, padahal nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu rame membuka, setelah itu kita pulang gitu. Iya. Tapi kan Aji kan sebagai kolektor mobil-mobil mewah gitu Ji. Masa Aji kita bicara mobil ya? Iya. Kan ingat kan perjalanan saya kan tadi tukang cuci mobil, membersihkan halaman parkir, tukang kebun. Kapan saya sukses? Sepanjang tidak memaksakan diri, tidak menyusahkan orang lain, saya akan beli mobil semampu-mampunya. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya harus menata kebun saya di seluruh outlet sebersih-bersihnya. Yang ketiga, parkiran tidak boleh papingnya rusak. Silakan, ada nggak paping rusak di Krishna? Ada nggak kebun yang rusak di Krishna? Ada nggak mobil saya yang kotor di perusahaan saya? Nggak ada. 3 ini yang saya utamakan. Parkiran tidak boleh kotor, kebun harus bersih, mobil kita harus bersih. Gokil. Dari yang bekerja di parkiran akhirnya sekarang punya parkiran di mana-mana gitu ya. Dulu 2010 ke bawah, 2007 kita buka. 2012 ke bawah, anggap di 2010. Saya nyapu, bersih-bersih, jaga parkir, nyiram, itu enggak ada yang tahu yang punya Krishna. Sering saya dikasih uang parkir kok. Adik ini, Dik gitu. Mbak, bu, jangan bu dong. Lu adik kok nggak mau? Nggak bu. Dia artinya kan saya bawa nama Bali. Gila, orang Bali baik-baik banget ya. Padahal yang baik cuma bisa dihitung. Iya, saya setiap dikasih uang nggak pernah mau. Ya orang pemilik Krishna. Iya. Oh, ada lagi ibu-ibu nanya. Adek, saya mau nanya Jalan Dewi Sri itu di mana ya? Jalan Dewi Sri itu hujan-hujan, ibunya nggak tahu jalan. Saya anterin pakai motor hujan-hujanan ke Dewi Sri dari Sunset Road. Hujan gerimis sih. Dikasih uang 50.000. Ibu jangan bu. Aduh kok baik sekali orang Bali. Begitulah orang Bali bu. Dosa-dosanya orang Bali yang lain udah saya selamatkan kok. Iya kan? Bener-bener humble ya. Bener-bener. Nah, kita itu jangan apa ya? Hidup itu biasa aja lah. Jangan berlebihan, orang lain akan tahu. Kita sombong, orang lain tahu. Itu sombong sekali, ngaku-ngaku sama presiden kapan gitu. Saya nggak pernah ngomong-ngomong gitu biasanya. Tapi kali ini ya saya harus tinggi dikit lah. Harus lah. Harus tinggi dikit lah. Kalau kita 2020 bulan 9 kalau Krishna ini nggak jalan, anggap anggap Pak Covid ini masih tetap lockdown. Krishna itu pilot. Krishna saya nyatakan pilot. Tapi kalau Krishna pilot, yang lain mungkin udah asah kali ya. Kalau Krishna sampai pilot, berarti perusahaan yang lain kan lebih berat dong. Benar. Iya. Makanya saya bilang, nggak mungkin kita pilot. Manajemennya yang takut. Bulan 7 dia udah bahaya kita bulan 9 udah nggak bisa bayar listrik, nggak bisa ini. Kita nyatakan pilot. Nggak ada kata pilot. Kita punya 8 outlet. 2.500 karyawan, anggap yang 8 outlet nih, kita punya 8 outlet Krishna. Tutup 7 outlet Krishna. Barang-barang Krishna yang 7 outlet tuh bawa di sini, habisin. Puter aja uangnya itu, enggak usah ngambil barang sama supplier. Itu ya terpaksa karena keadaan terpaksa, uang supplier enggak usah dibayar. Cari modal sendiri aja. Akhirnya nakal kan? Daripada 0 lebih baik 1. Nah, akhirnya itu enggak mungkin. Yang kedua, kalau misalkan enggak berhasil, enggak mungkin. Mobil-mobil kita masih punya. Udah kita jual 16 mobil, 35 mobil lah, termasuk transport kita jual. Kita bagi sembako untuk setiap bulan, kita habis berapa ya? Setiap bulan tuh 700 juta. Dari bulan 3 tetap sembako itu tetap jalan. Kalau kita tidak mikirin itu aman kita. Sembako tetap jalan, karyawan. Nah, satu-satunya pengusaha yang ngunjungin karyawan door to door adalah yang punya Krishna. Karyawan yang kita rumahkan 2.000 karyawan, kita door to door tanpa sepengetahuan karyawan kita datengin kurang lebih 100 orang dalam masa pandemi itu. Kita datengin banyak yang nangis-nangis. Satu yang datang ownernya, dia tidak tahu bahkan datang ownernya. Dan yang kita datengin yang betul-betul sudah berkeluarga, yang betul-betul susah. Dan ada yang nggak makan sehari loh, saking susahnya. Disitulah tujuan saya membantu dia. Kita tidak mungkin datengin 2.000 karyawan, tetapi 1% aja datengin karyawan, mulut geramnya karyawan pasti merasakan gitu. Nah makanya di Krishna itu nggak ada karyawan yang sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa pulang dari rumah sakit. Kalau ada karyawan sampai begitu, saya yang bertanggung jawab. Ya namanya keluarga kan jadi gimana, kok ini sih diutamakan. Tapi sekarang ini keluarga saya ngerti. Karena Aji itu kan bukan milik keluarga lagi. Aji itu udah miliknya masyarakat Bali. Itu. Makanya tadi di sini saya hari ini full ada di Krishna Bypass. Karena diundang oleh 3 komunitas. Ada ini, ada GCI, ada yang lain-lain. Makanya saya udah bilang. Makanya kalau nggak pulang sampai besok pun nggak apa-apa. Iya. Yang penting perusahaan tetap maju. Yang salah tidak pernah pulang, usaha bangkrut. Berarti ada apakah itu? Nah, kalau Ji tidak pulang seminggu pun tidak apa-apa, tapi perusahaannya malah buka cabang lagi di situ. Gila suami saya. Gitu. Jelek-jeleknya suami tenggelam semua, dihilangkan dengan outlet yang kita buka. Iya. Nah makanya sebagai bapak, sebagai calon suami ataupun gimana, harus menunjukkan kepada istri dan anak-anak. Jelek kita ketutupi dengan kegiatan yang sudah
kita buktikan. Makanya jangan sampai pulang bawa masalah. Udah perusahaan nggak jalan, kita lagi bermasalah, lagi keluarga kita kan itu malu. Kalau di perusahaan paling permasalahannya adalah waktu. Waktu aja dituntut. Makanya Aji nanti tanggal 9 sampai tanggal 12 ke Labuan Bajo, tolong Aji jangan buat konten YouTube khusus keluarga. Siap. Iya. Jadi fokus untuk keluarga ya, Ji. Iya. Dan satu-satunya yang tidak pernah mau diajak keluar negeri adalah Ji diajak ke Turki, diajak ini. Aduh, Ji nggak ikut. Makanya kalau keluarganya Ji ke Cina atau ke Singapura, Ji nggak ikut. Nggak suka. Kenapa, Ji? Ji cinta Bali. Asik. Keren. Loh, saya yang paling sering dapat tiket gratis dari perbankan. Ajik, ini tiket gratis ke Turki, ke Cina, gratis untuk keluarga. Siapa sih nggak senang dikasih gratis? Tapi kalau bapak dan ibu memang niatnya tulus membantu saya, kasih uangnya saya akan sumbangkan ke masyarakat. Itu saya jangan dikasih ke Turki atau apa. Termasuk kemarin, semua bank Ajik dapat tiket PPIP di belakang Pak Jokowi di Mandalika. Saya seneng, tetapi saya nggak butuh itu. Kalau mau ngasih saya, kasih pengurus saya di IMI 8 orang. Itu baru benar. Kalau cuma ngasih saya 2 orang, lagi 6 orang ini adalah teman-teman saya. Nggak enak saya. Tapi kan nggak apa-apa. Ajik kan bisa naik pesawat, dia kan bisa naik bis. Andaikan ibu digituin mau nggak? Gitu. Mending dia naik pesawat, saya naik bis. Karena nggak jadi, saya nggak mau. Iya. Keren. Artinya kalau ngajak Ji, kalau kita mau jalan kaki bareng-bareng. Bahkan saya paling sering kalau saya ke Jakarta, kadang-kadang kan tiket pesawat kan susah kan. Kita nyari, saya nggak pernah naik bisnis. Saya nggak pernah naik pesawat bisnis. Kalau saya mau bisnis bisa. Tetapi saya ingat masa lalu susah saya. Kalau saya bisnis sekarang 3 juta, kalau ekonomi cuma 1 juta, kan sisa 2 juta. 2 juta kasih ya pegawai naik sakit tuh Bang Ben pada itu kan sekian kan. Buat apa kita bisnis? Bisnis itu cuma nyapanya beda. Kalau beli belakang Aji, kalau di depan Aji. Oh Mbak, Aji mau minum apa? Aduh, nggak usah lah itu. Saya bisa minum beli sendiri. Saya nggak pernah naik bisnis kecuali pergi ke luar negeri perlu bisnis. Tapi saya nggak suka. Saya sukanya paling suka cuma Singapura aja satu. Sukanya cuma belanja beli baju gitu. Padahal udah mau koleksi baju, buat baju tetap aja ke Singapura beli baju ya, Ji. Saya nggak pernah pakai produksi baju sendiri. Karena nggak pede, malu. Makanya saya selalu pakai produk luar gitu. Karena apa ya, kita nggak pakai produksi sendiri nggak enak rasanya. Mending kita jual di Krisna gitu. Pengen cuan gitu ya. Tapi ya, konveksi kita penjualan 700 juta ya, paling tinggi di Cok Konveksi. Jual di Krisna aja 1 bulan 2,5 miliar. Makanya konveksi saya nggak ada order nggak apa-apa, di Krisna aja untuk kewalahan ya. Makanya kalau ada yang order nih teman-teman saya, Ajik saya mau pesan baju di Ajik berapa 200, pesan di konveksi lain aja lah. Saya nggak enak, nanti kalau nggak cocok saya komplain, nggak jadi malu. Makanya saya jarang mau terima order dari teman pribadi. Gitu. Keren. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Nama usaha sama pertanyaannya. Selamat sore Ji, Om Swastiastu. Perkenalkan saya Wawan, usaha di event organizer. Jadi sebelum bertanya, saya ingin berterima kasih langsung pada Aji. Ya, jadi sedikit cerita. Beberapa tahun yang lalu nih sebelum pandemi, saya makan di rumah makan di Renon lah, saya nggak sebut namanya. Jadi saya memang duluan nyampe di lokasi tersebut. Beberapa menit kemudian datang Aji bersama timnya makan juga di sana. Namun Aji dan tim duluan selesai makan, dan tetap Aji juga menyampaikan ya walaupun sekedar kayak bahasa tubuh lah gitu, pamitan segala macamnya. Saya belum pernah belum pernah ngobrol langsung ataupun kenal langsung seperti itu. Jadi saya cuma modal manggut aja karena kan saya udah tahu lah, wah ini Aji Krishna nih tokoh Bali kan seperti itu. Terus begitu saya mau bayar, ternyata Pak sudah dibayarin sama siapa? Sama Aji Krishna. Waduh. Saya yakin Aji pasti nggak akan ingat itu, dan bagi saya itu akan ingat sampai kapanpun. Jadi pernah ditraktir langsung sama Aji Krishna seperti itu. Ya, jadi nyambung ke pertanyaan ya sedikit aja Ji. Pertanyaannya tadi kan Haji menyampaikan di awal-awal buka usaha itu masih dikelola oleh keluarga kan. Mungkin dibantu sama beberapa timnya. Pertanyaannya adalah bisakah sedikit sharing bagaimana nge-manage usaha yang tadinya dikelola oleh keluarga dan sekarang harus mengelola
puluhan mungkin ribuan bahkan mungkin sampai puluhan ribu orang. Apakah ada kayak coach ataupun mentor atau mungkin pakai jasa manajemen sehingga kan semua orang kan maksudnya orang-orang Bali kan udah tahu lah seperti apa bisnisnya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan ya, siapa tahu ya mungkin dari sekarang saya bisnisnya yang biasa-biasa mungkin sama dikelola oleh keluarga biar nanti kedepannya tahu seperti itu. Demikian Ji, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau bicara tadi makan kita traktir gitu ya. Kalau Ji kemanapun pergi kalau Ji makan, berapapun jumlahnya kalau Ji kenal yang ada dimakan di tempat itu dan dengan jam yang sama, Ji bayarin semua. Tidak ngelihat batas. Artinya kalau Ji makan dimanapun, artinya kalau pas ada Ji terus teman-teman masih di situ semua, artinya jangan sampai yang penting nggak tersinggung, kita bayarin semua. Iya, karena makanan tuh nggak ada yang mahal menurut Ji. Udah saya hitung, kalaupun makan 100 orang nggak akan lebih dari 5 juta. Karena kalau di tempat makan, apalagi di warung-warung warungnya, saya yakin nggak akan habis 5 juta. Makanya saya selalu di dompet itu, saya selalu minimal bawa uang 5 juta dan bawa kartu. Artinya kalau udah di sana saya pasti saya bayarin. Nah makanya sekarang di kepimpinan saya sebagai ketua IMI sekarang, di satu tahun pertama itu tidak boleh kegiatan nyari sponsor, semua dana dari kita. Karena saya ingin menunjukkan di kepimpinan saya ini ingin merubah image dulu. Kalau dulu setiap kegiatan mungkin maaf ya cari makan di situ. Gimana biar caranya nyari sponsor biar dapat untung. Yang kepimpinan saya nggak ada. Makanya di sini ada hubungannya dengan EO, event organizer. Kebetulan kalau Krisna itu udah biasa buat acara sendiri. Sewa rigging, sewa sound system udah di luar kepala, udah dibaca itu. Kalau misalnya event organizer sekarang mau nawarin proyek sama Ji Krisna, oh ini sekian riggingnya sekian, wah dari luar kepala udah dari pelajaran. Makanya tidak punya marketing karena kita orang lapangan gitu, orang lapangan. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, memanage perusahaan. Saya kan bukan orang back office sama istri, mantan S2 SD SMP. Kita percayakan sama karyawan-karyawan kita yang senior yang mau bekerja dan tulus. Buat apa pintar tapi minterin malah ngebohongin kan. Mungkin orang biasa yang kita angkat tetapi jujur. Makanya yang HRD saya sekarang ini adalah mantan security. HRD mantan security jadi HRD, gila nggak? Terus ada dulu juga ada security jadi keuangan, akunting, gila. Demi Tuhan di hadapan teman-teman saya nggak bisa ngidupin komputer on off, nggak bisa. Tapi kalau ngitungin keuntungan tiap hari bisa. Karena kan tahu mobil satu hari sekian di Krisna, omset saya satu hari sekian kurang lebih bisa tahu. Iya, karena udah di luar kepala karena sering begini. Kalau sampai perusahaan saya rugi, seharusnya 1 tahun saya harus bisa beli gini. Kok nggak bisa? Ada apakah di perusahaan ini? Kan gitu ya. Bisa gitu. Artinya kita selebihnya tuh percayakan aja. Semakin terlalu keras kita sama karyawan, akan karyawan kita akan mencuri. Makanya kita hormatilah karyawan. Kalau ingin perusahaan dihormati. Gitu. Makanya kalau Ji dengan karyawan itu selalu berbahasa yang baik. Tolong bantu perusahaan ini yang benar. Kalau mau bangkrut silakan teman-teman korupsi semua, ayo tutup perusahaan ini gitu. Tapi kalau mau maju, ayo mau gaji berapa? Yang bagian keuangan, akunting ada mau gaji berapa? Bagian akuntan konsultan pajak mau gaji berapa? Silakan tulis, saya tanda tangan. Saya nggak pernah. Bagian keuangan saya di kantor itu mungkin ada kurang lebih 60 orang. Nggak ada yang mau ini apa namanya? Kamu minta gaji berapa? Nggak ada yang mau bicara. Ada yang nuntut gaji, sampai nuntut gaji langsung sini. Nggak usah nuntut, tulis. Saya tanda tangan nggak akan tawar. Tunjukkan kemampuan kamu. Itu. Makanya kebanyakan di bagian keuangan saya, terutama orang-orang yang penting, dia dikasih misalnya 40 nggak mau. Dia mintanya 20, 30. Aduh Ji, jangan Ji, sebanyak ini. Daripada kalian nanti korupsi, udah 40 aja. Atau 50 tulis, tak bilang gitu. Enggak Ji, segini aja cukup, buktikan, bilang gitu. Nah begitu perusahaan berjalan, misalnya pas pandemi sekarang udah mulai pulih, tolong gaji karyawan kembalikan 100%. Yang kedua, gaji saya juga kembalikan 100%. Saya digaji loh. Gini, gaji saya setiap bulan sebelum pandemi 250 juta. Di masa pandemi gaji saya 125. Begitu lockdown tidak dapat gaji. Saya pengeluaran saya sehari-hari yang buat makan yang cash ya, yang misalnya bayar di warung itu cash, itu uang pribadi.
Di sini di warung-warung kecil mana ada gesek. Terus kita kalau berbagi ke panti asuhan ke mana ada uang ada kartu digesek, nggak ada. Itu uang pribadi. Makanya kalau saya di Bali 1 bulan saya rugi, gaji habis. Karena semua pakai cash. Makanya kalau ke Jakarta saya untung, semua belanja pakai kartu. Kan perusahaan punya. Gitu. Saya dikasih limit perusahaan untuk di kartu 200 juta. Tapi di Bali mau kemana? Makanya kan utuh, seneng aja perusahaan kalau saya di Bali. Makanya saya yang rugi. Makanya di sini kalau mau perusahaan itu jalan, kita yang harus ngasih panutan buat karyawan. Jangan seenaknya yang ngambil uang di perusahaan. Gaji cukup gaji aja saya 250 sebulan. Kemarin 125 gaji saya, tapi bulan ini kembali 250 karena udah rame. Syukur Krisna udah rame. Gaji saya 250, istri saya harus 250. Kalau istri saya kasih 200 komplain dia. Loh, kenapa beda? Kan ini owner, saya owner. Bu, kan beda, Bu. Ibu jarang keluar. Saya di lapangan, uang saya untuk ini. Kalau gitu kalau B harus sama, ibu aja tugas luar, saya tugas dalam enggak bilang itu. Tapi tetap juga saya pilih tugas luar biar bebas gitu. Tetap ibu menang Pak ya, harus tetap sama gitu ya Ji. Iya. Artinya gini, sering perusahaan itu bangkrut karena merasa jadi owner sewenang-wenang minta uang ke karyawan. Karyawan juga akan ikut bermain di situ. Makanya kalau saya cukup gaji aja sama istri, lebih dari cukup. Ya, berudah bisa bantu orang dah itu. Kan itu udah pribadi. Kalau misalnya beli sesuatu kan udah perusahaan. Gitu. Nah, pandemi kemarin aja agak berat. Pandemi itu pengeluaran kita makin tinggi karena banyak orang susah. Artinya saya nggak sampai punya uang. Nah, mobil pribadi sendiri sampai jual 2. Iya, kita punya Jazz baru beli 1 bulan kita jual 250 juta. Cuman sebulan habis. Karena lagi susah-susahnya gitu. Nah, buat teman-teman GCI semuanya ya gitu. Artinya lebih baik bisnis itu apa adanya. Wow, luar biasa ya. Waktu kita terbatas, pengennya pasti nanya lebih banyak lagi, tapi sayang banget lagi-lagi waktunya Aji juga memang harus ada lagi janjian untuk agenda lainnya, sehingga cukup sampai di sini. Nanti kita mungkin ada waktu lain kita bisa bertemu lagi ya Ji ya, untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai strategi-strategi lainnya yang tentunya ini menjadi bekal buat kita semua sebagai seorang pengusaha yang juga tergabung di dalam GCI Bali. Terakhir Ji, untuk kami GCI Bali dan juga buat rekan-rekan yang mungkin nantinya mau bergabung setelah mendengarkan satu pesan gimana sih seorang pengusaha harus memiliki karakter yang seperti apa dan tentunya agar bisa juga mengikuti jejak-jejak kesuksesan seorang Aji Krisna. Yang pertama ikhlas, yang kedua bijaksana. Iya, artinya apa kata orang biarkan aja, yang penting kita tetap bekerja. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Aji Krisna, keren banget gitu ya. Aduh, jadi saya Oman Ji mewakili teman-teman dari GCI Bali mengucapkan terima kasih Ji untuk waktunya, untuk sharingnya sangat luar biasa. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, perilaku dan mungkin hal-hal yang kurang nyaman. Ini belum ada yang makan di sini. Oh, nanti kita habisin Ji. Bilnya di kasir di bawah ada. Ada. Setiap lantai ada kasir. Gampang nanti kita ini Ji. Oke, nganggu aja gitu ya. Kita foto bareng dulu. Yuk, kita foto untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. GCI Bali to the moon. Hey, thank you. Nah, itu tadi Sobat DM, acara yang sangat luar biasa yaitu Smash Smart Sharing GCI Bali bersama Aji Cok Krisna oleh Bali. Semoga banyak insight yang bermanfaat ya. Yang mau daftar GCI Bali bisa kepoin di Instagramnya @gcibali.id. Nah, itu tadi Sobat DM, kita sudah mengikuti acaranya dari GCI Bali yaitu Smash Smart Sharing bersama Aji Cok Krisna oleh Bali, yang dimana kita sudah banyak banget dapat insight dimana bahwa adalah ketulusan, kejujuran, kerja keras, komitmen itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita seorang anak muda yang tentunya ingin meraih sebuah kesuksesan. Jadi buat Sobat DM, jangan lupa untuk terus berkarya, terus berprestasi, dan tentunya mengikuti jejak-jejak kesuksesan dari Aji Cok Krisna oleh. Kita akan ketemu lagi di sesi yang sangat luar biasa yang lainnya, yang tentunya hanya di Dapat Media. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga kepoin Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Sampai jumpa kita lagi di lain kesempatan lainnya. Bye.